Radio PPI Dunia. You're listening to the best radio. Stay tuned and enjoy the show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat Sobat PPI yang sedang mendengarkan dimanapun Sobat PPI berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dan senang sekali Sobat Siar Iza di sini kembali mengudara. Kali ini untuk program spesial bulanan kita, PENA, pengajian online Uni Eropa, hasil kerjasama antara Radio PPI Dunia dengan PCI Muhammadiyah Jerman Raya. Dan pada malam hari ini pukul 18 sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Sobat Siar Iza akan menjadi host untuk acara ini dan ditemani dengan moderator kita dari Jerman, ada Mbak Septi, yang selanjutnya acaranya akan saya serahkan kepada Mbak Septi. Silakan Mbak Septi. Terima kasih Mbak Iza atas pembukaannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar semua, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perkenalkan, nama saya Septi Pancasakti selaku moderator pada kajian PENA hari ini. Selamat bergabung bagi para pendengar semua. Hari ini Ahad 25 September 2016 pukul 13 waktu Eropa dan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini PENA, pengajian online Uni Eropa, kembali mengadakan pengajian online dengan tema Geliat Dakwah Islamiyah di Ibu Kota Negara Jerman dengan pembicara Bapak Ahmad Muktaf Haifani, STMSC, MSI. Beliau merupakan koordinator wilayah PCIM Jerman di Berlin dan merupakan mahasiswa doktoral. Pengajian online PENA terselenggara berkat kerjasama Radio PPI Dunia, Radio EMU, dan PCI Muhammadiyah Jerman Raya. Kajian online kali ini akan terbagi menjadi dua sesi ya. Sesi pertama, kemudian break, dan kemudian dilanjutkan sesi kedua, kemudian break, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mari kita sapa bersama Bapak Ahmad Muktaf sebagai narasumber kali ini. Assalamualaikum Pak Muktaf. Waalaikumsalam Mbak Septi Pancasakti, Mbak Iza, PPI. Bagaimana kabar? Alhamdulillah Pak. Gimana kabar nih Pak? Alhamdulillah rabbil alamin. Kita di sini sedang menunggu-nunggu dengan cuaca yang cukup cerah ini ya. Alhamdulillah, barakallah. Sehingga kemarin suhu agak dingin, agak mendung. Alhamdulillah hari ini insya Allah cerah dan juga cerahnya kita dalam menanggapi, dalam memahami fenomena dakwah di Indonesia di Berlin ini. Insya Allah Pak. Ya mungkin Amin. Untuk menghemat waktu ya Pak ya, kita langsung aja ya, langsung ke tema kali ini, bagaimana dakwah Islam di Ibu Kota Negara Jerman ini. Mungkin pengalaman Bapak gitu yang sudah berapa lama di Jerman, kemudian melihat dakwah Islam dan fenomenanya di Jerman saat ini dengan isu-isu yang ada sekarang ini bagaimana Pak? Mungkin bisa langsung kita dengarkan sharing dari Pak Muktaf. Silahkan Bapak, saya serahkan waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini perkenan-kenas kami menyampaikan sedikit pengalaman dan sharing informasi terkait dengan geliat dakwah di Ibu Kota Jerman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu wa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam alihi washabi at-tabi'ina wa tabi'in sana muidin. Amma ba'd, ya ayuhan nas usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kepada para pendengar di PPI Dunia, Radio Muhammadiyah seluruh Indonesia dan juga seluruh penjuru Eropa, marilah pada
waktu yang sangat bagus ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam sehingga hingga saat ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk menghirup udara yang cukup bebas dari Allah, yang cukup mahal kalau dihargai dengan harga uang dan segala macam, dan tapi Allah memberikan dengan secara bebas dan free. Untuk itulah maka selalu dengan ketakwaan ini akan membimbing kita dalam bergerak langkah kita dalam mengisi umur-umur kita ini dengan baik ini. Tak lupa pula kami juga mengajak kepada kita sekalian untuk selalu meningkatkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga tentunya kepada kita sekalian selaku penyuruh-penyuruh risalahnya. Dan insya Allah dengan ini pula nanti syafaat dari kanjeng Nabi kita Muhammad ini akan kita terima di akhir nanti. Nah, sebelum berbicara lebih jauh terkait bagaimana perkembangan Islam, bagaimana geliat dakwah di kota Berlin ini, mungkin perlu kita mengingat kembali bagaimana perjalanan kanjeng Nabi kita Muhammad SAW yang begitu berat. Bagaimana beliau dengan begitu aktif dalam berdakwah menegakkan syariat Allah di bumi ini. Perkembangan Islam ini tidak lepas dari usaha dari kanjeng Nabi kita ini. Bagaimana Nabi Muhammad ini diangkat oleh Allah SWT sebagai Rasul dan Khatamul Anbiya ketika pada abad 5 Masehi, yang tepatnya 17 Ramadan 13 tahun Hijriah atau 610 Masehi. Inilah start awal penyempurnaan agama Islam. Ketika itu kanjeng Nabi Muhammad kita mendapatkan risalah dalam bentuk surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini merupakan perintah pertama kali kita untuk membaca, untuk belajar, memahami kaidah bagaimana memahami kebenaran dari risalah Nabi Muhammad ini. Dan perlu kita tahu pula dari perjuangan beliau itulah hingga saat ini Islam merambat kemana-mana. Dari berbagai, tidak hanya di Makkah dan Madinah, sekarang sudah sampai ke seluruh benua, seluruh penjuru dunia, baik dari Afrika, Eropa, Amerika, bahkan sampai ke benua Australia. Islam merambat di mana-mana. Tidak jarang kita bisa menemukan masjid, bisa menemukan umat Islam beribadah, bisa menemukan orang menerima puasa di seluruh penjuru dunia. Ini tidak merupakan salah satu mukjizat Allah yang berikan kepada kanjeng Nabi Muhammad, sehingga dengan mudah sekali kita bisa melihat. Nah, kembali kepada konteks di Jerman sendiri khususnya, tahun 1990 hanya ditemukan 3 buah masjid di Jerman. Alhamdulillah, saat ini dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini di Jerman sudah ada 164 masjid dan akan menjadi 200 masjid. Perkembangan itu yang luar biasa. Hal ini bisa kita daripada penulis dari salah satu orang-orang yang menulis tentang bagaimana Islam oleh Klaus Lewicki, yang menulis tentang buku Mosque in German tentang Religious, Home and Societal Challenge. Dan kita ketahui bahwa 160 masjid itu akan melayani 3,5 juta warga muslim di seluruh Jerman, yang memang saat ini kebanyakan berasal daripada Turki. Dengan jumlah populasi tersebut, maka Jerman ini merupakan negara yang kedua di benua Eropa ini setelah Prancis, yang merupakan banyaknya warga muslim yang memeluk kepercayaannya di Jerman. Namun demikian, perkembangan jumlah populasi muslim di Jerman, khususnya di Berlin ini juga meningkat, seiring juga dengan peningkatan kecurigaan warga asli Eropa maupun Jerman terkait dengan bagaimana begitu pesatnya muslim ini. Sehingga akibatnya apa? Perlu kita ketahui bahwa peningkatan komunitas Jerman muslim ini juga diikuti dengan bagaimana meningkatnya tindak terorisme di Eropa maupun di dunia. Mengapa demikian? Bisa kita pahami, memang kecurigaan yang berkembang menjadi luas kebencian oleh umat non-muslim terhadap keberadaan muslim inilah yang mengakibatkan perilaku diskriminatif. Tentunya mereka akan merasa, ini negara kita, ini tanah kita, tapi mengapa mereka datang, mengapa mereka seolah-olah ingin menguasai kehidupan masyarakat di Jerman. Hal ini bukan memang karena banyak faktor yang kemudian berpengaruh terhadap bagaimana perkembangan itu menjadi kendala. Memang tidak bisa kita mengukur sendiri bahwa di Quran pun juga mengatakan demikian, yang artinya bahwa
bahwa kaum Nasrani Yahudi tidak akan suka kepada umat Islam sebelum mereka itu mengikuti milah mereka. Nah, riak-riak hubungan Muslim dan Eropa inilah yang kemudian menjadi latar belakang bahwa warga asli Eropa ini seakan-akan menjelma menjadi Muslim, itu menjadi gelombang yang menghanyutkan apa yang telah terbangun sebagai budaya Eropa asli. Hal ini pun juga kemudian dipicu pada dekade 3-5 tahun terakhir ini dengan adanya fenomena eksodusnya pemuda-pemudi Muslim Eropa yang berangkat ke Syria untuk bergabung dalam jihad yang dinamakan oleh Islamic State. Itulah yang saat ini kita rasakan. Sehingga eksodus ini pula yang membangunkan kekhawatiran masyarakat Eropa bahwa nanti kalau mereka kembali ke Eropa, kembali ke Jerman, ke Berlin, itu akan menjadikan wabah radikalisme Islam. Nah, terutama pada kalangan generasi muda Islam inilah pula yang akan berpotensi merusak tatanan kultur sosial, sehingga soal keamanan Eropa ini menjadi perhatian yang luar biasa. Hal ini pula kemudian diperburuk lagi citra Islam ini dengan adanya peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mengatasnamakan padahal kalau kita melihat belum tentu itu orang Islam. Kejadian itu terjadi di London, Madrid, Paris, Ankara, Istanbul, hingga yang kembali terjadi di Brussels dan di München, yang seolah ini akan menjadi pembenaran bahwa Islam itu merupakan agama radikalisme, ekspansif, dan juga merusak tatanan dunia Eropa. Nah, namun demikian perlu kita ketahui bersama bahwa memang saat ini kita pun juga sadar bahwa masyarakat Eropa ini merupakan masyarakat yang terdidik, terbuka. Namun Eropa bukanlah benua yang dihuni oleh para masyarakat yang tanpa tahu bagaimana menggunakan nafsu itu. Sehingga tidak sedikit jumlah orang Eropa asli yang sejak awal sudah mengekspresikan keyakinannya. Mereka tidak nyaman dengan adanya Islam. Mereka tidak nyaman dengan adanya perkembangan masjid yang seperti luar biasa jumlahnya besar itu. Nah, fenomena-fenomena inilah yang kemudian perlu kita tanggapi dengan secara bijaksana, bagaimana untuk mengantisipasi, bagaimana untuk mendakwahkan, bagaimana untuk mewujudkan bahwa Islam inilah merupakan salah satu solusi yang terbaik dalam menghadapi tantangan zaman. Sehingga itulah maka muncul yang namanya adalah konsep ukhuwah Islamiyah. Apakah itu ukhuwah? Itulah namanya ukhuwah persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah maknanya adalah bagaimana kita mewujudkan persaudaraan itu yang berlandaskan karena hubungan keimanan dan keislaman yang akan mengisi wajah dan kondisi umat Islam yang ada di saat ini. Dalam Islam sendiri, bagaimana persaudaraan itu merupakan kondisi yang tidak terbatas hanya pada hubungan darah, hanya pada hubungan keyakinan, hanya pada hubungan persaudaraan, namun yang lebih luas lagi, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah berdasarkan pada keyakinan Islam, ukhuwah watonnya, ya ukhuwahnya pada hubungan yang lebih luas lagi pada kebangsaan, dan ukhuwah yang lebih luas lagi pada seluruh ukhuwah yang kepada hubungan antara manusia, insan manusia sendiri. Sehingga dalam Al-Quran sendiri sudah jauh dari ditegaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yaitu orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara keduanya, saudara-saudaramu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran. Dan juga dalam ayat sendiri yang lain dengan bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Imran ayat 103. Para pendengar PPI, para pendengar Radio Eropa, dan juga jamaah Muhammadiyah yang dimanapun berada, perkenalkan juga bagi di sini kita akan mengatakan bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah merekatkan hubungan. Itulah konteks utamanya, hubungan agama, hubungan sebagai saudara sebangsa, saudara, dan juga hubungan kepada sesama umat manusia. Itulah yang harus kita tekankan sekali sebagai satu konsep yang tidak bisa diubah-ubah. Sehingga untuk itu para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan dalam ukhuwah itu. Yang pertama, tahapan ta'aruf. Kita sebagai seorang Islam
berkenalan dengan sesama manusia, dengan sama teman, baik itu di sekolah, di kampus, di masjid, di manapun berada, kita saling mengenal satu sama lain, ta'aruf. Pada ini kita mencoba mengenal orang lain, karakternya seperti apa, tulisannya bagaimana. Seperti kata patah, tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf ini diharapkan mampu membuka diri seluas-luasnya. Bagaimana orang mengenal diri, minimal mengenal nama, tinggal di mana, bagaimana kedudukannya seperti apa, jabatannya, backgroundnya, apakah dia seorang geologis, seorang fisis, seorang politis, saintis, dan segala macam. Sehingga oleh itu diharapkan dalam ayat 13 tadi bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'ban wa qabaila lita'arufu. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Inilah merupakan konsep pertama, bagaimana Islam diperkenalkan kepada umat manusia untuk lebih mengenal, berbangsa dan bersuku-suku agar kita saling ta'aruf. Kata ta'aruf inilah mengandung makna yang lebih luas lagi, bahwa semua ciptaan Allah agar dapat saling mengenal satu sama lain. Arti ta'aruf inilah dengan memberi makna berkenalan. Ketika kita berkenalan seorang, maka kita ambil ta'aruf. Ta'aruf inilah dalam agama Islam untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim secara khusus dan secara umum untuk sesama manusia. Kemudian para ulama pun juga menyatakan bahwa setelah ta'aruf, apa yang kita lakukan? Kita melakukan tafahum, saling mengerti. Inilah dampak daripada ta'aruf ini. Setelah kita tahu nama, tahu tinggal di mana, kita jadi paham bagaimana karakter orang itu sendiri, bagaimana kelebihan beliau, bagaimana kekurangan beliau, bagaimana sesuatu itu bisa dikembangkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita paham mereka, kemudian kita pakai mengenai ta'awun, saling membantu. Setelah terjadi kesepahaman tentang konsep berpikir, tentang bagaimana dia pribadi seperti apa, maka kemudian kita akan paham, oh bagaimana seseorang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka bagaimana kekurangan itu kita tutupi dengan cara apa? Saling membantu. Ta'awun akan menjadi kita menjadi lebih ringan dalam membantu. Dan sudah paham bagaimana kalau saudara kita, maka bagaimana peluang kita untuk membantu dia dalam menghadapi kehidupan sehari-hari ini. Maka jika ada yang sedang kesulitan secara ekonomi, misalkan mahasiswa tinggal di rantau, jauh dari orang tua, jauh dari saudara, inilah konsep ta'awun inilah kita kembangkan. Seperti ada dalam surat Al-Maidah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah hanya kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Itulah konsep yang secara bertahap Nabiullah ajarkan dengan melalui para ulama untuk selalu berta'aruf, kemudian diikuti dengan adanya memahami tasawuf, tafahum, bagaimana saling mengerti, dan kemudian ta'awun, saling membantu. Dan sehingga itulah akan tercipta yang namanya tasamuh, bermurah hati. Tasamuh berasal dari kata bahasa Arab yang toleransi, yang mempunyai arti bermurah hati. Kata lain tasamuh adalah tasahul, yang berarti bermudah-mudahan. Kemudian sikap tasamuh inilah akan menciptakan kesabaran dalam menghadapi keyakinan orang terhadap bagaimana pendapat yang berbeda-beda, amal yang berbeda, walaupun bertentangan dengan keyakinan kita, namun dengan berdasarkan syariat Allah itulah maka kita akan memahami konsep itu. Kita tidak boleh menyakiti hati orang lain, bahkan menyerang dan mencela orang lain walaupun ide pendapatnya berbeda-beda. Rasulullah bersabda bahwa perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, saling belas kasih dan saling cinta itulah bagaikan satu jasad dalam satu tubuh. Apabila satu anggota kita ada yang sakit dan mengeluh, maka ibarat itulah maka anggota yang lain akan merasakan sakit dan gelisah. Rawahu Bukhari. Sehingga sikap tasawuf inilah akan menghasilkan sikap lapang dada dalam sebuah menghadapi perbedaan
menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, mengembangkan sikap hormat menghormati, dan tenggang rasa terhadap sesama manusia, merat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara manusia, menjaga dan menghormati kewajiban orang lain, menjaga norma-norma agama, sosial dan adat istiadat. Apalagi di Jerman ini sudah berbeda adat istiadatnya, berbeda agamanya, berbeda budayanya, maka konsep tasamulah ini yang akan tertanamkan teguh. Sehingga itu kita akan menumbuhkan sikap tanggung jawab yang luar biasa dalam hati kita untuk memahami bagaimana kehidupan di lingkungan masyarakat ini dan menjaga teguh bagi kehidupan ini untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga dengan membangun ukhuwah Islamiyah di negara Jerman dengan ibu kota Bern inilah, maka diharapkan pelaksanaan syariat Islam ini akan menjadi lebih bagus lagi, sehingga ukhuwah akan terbangun dengan baik, dan juga kebutuhan real umat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan umat ini akan yang tentunya akan sangat berat sekali. Kita jaga sekali. Di tanah air kita dengan mudah mendengarkan suara azan. Di tanah air kita bisa dengan mudah mendengarkan suara orang mengaji. Di tanah air kita bisa dengan mudah mendengar tausiah. Bahkan setiap jam, setiap saat kita membuka channel TV, radio, tausiah itu akan dengan mudah didengar. Tapi dengan di Jerman ini, jangankan mendengarkan itu, suara adzan aja hanya bisa terdengar di dalam kondisi ruangan. Itulah sikap tasamu yang kita tunjukkan, bahwa Islam dengan wajah yang damai, wajah yang sejuk, tapi tanpa meninggalkan syariatnya, kita tunjukkan kepada masyarakat Jerman bahwa Islam adalah yang bagus, dan dengan mudah kita bisa berukhuwah dengan masyarakat yang berbeda agama, berbeda belakang. Memang ukhuwah ini dengan pada akidah, dan akan mudah hancur dan luluh apabila akibat terjadi pada kebatilan. Namun apabila benar ukhuwah Islam terjaga dengan kuat dan rapih, maka kaum muslimin akan menjadi sasaran empuk oleh umat yang lain, dan sehingga seperti dari Rasulullah bersabda bahwa hampir umat lain itu bersekongkol mengeroyok kalian seperti orang yang mengeroyok makanan dari nampan. Seorang akan bertanya, apakah saat itu sedikit wahai Rasulullah? Sahabat bertanya demikian. Rasulullah menjawab, bahkan kalian banyak, tetapi kalian seperti buih di dalam lautan, dan Allah akan mencabut hati-hati manusiamu rasa takut terhadap kalian. Allah masukkan di hati kalian penyakit wahan. Apakah itu wahannya Rasulullah? Wahan itu adalah beliau menjawab cinta dunia dan takut akan mati. Rawahu Ahmad dan Abu Daud. Sehingga ide ukhuwah Islamiyah inilah yang kemudian ternyata diambil oleh orang-orang Jerman sendiri. Dengan apa? Bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu negara Jerman di tahun 1900-an, 1980-an. Kemudian juga demikian juga ide ukhuwah ini pun diambil oleh orang Eropa dengan menyatunya Eropa menjadi satu benua, suatu negara mata uang global yang menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Untuk itu pun demikian, maka ide ukhuwah Islamnya pun seharusnya diambil oleh umat Islam dengan lebih bagus lagi, dengan mewujudkan umat Islam mewujudkan dalam bentuk realitas yang nyata, bukan hanya terjadi pada kurun waktu yang lama 30 tahun yang lalu di mana umat Islam bersatu dalam kerangka ukhuwah Islamiyah yang nyata. Namun bagaimana ukhuwah Islamiyah ini dalam terwujud dengan 1,5 miliar umat Islam ini, tantangan yang luar biasa, potensi yang luar biasa. 1,5 miliar umat Islam ini akan menjadi unifikasi yang real dalam sebatas tidak hanya ukhuwah Islam antar individu, namun dalam berbangsa, bernegara, dan juga beragama, sehingga terwujudlah Islamiyah yang sebenar-benarnya. Mungkin ini Mbak Septi sebagai pengacara awal kita dalam bagaimana konsep ukhuwah Islamiyah yang ternyata diakui dan juga digunakan oleh masyarakat yang non-muslim, dan tentunya ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa ukhuwah Islamiyah adalah suatu keniscayaan, suatu kemungkinan yang terjadi yang di kemudian hari bisa kita wujudkan dalam bentuk sesuatu yang real di kehidupan yang nyata di dunia ini. Ya. Menarik sekali Mas, ini Pak Muftah ya. Ya, kajiannya tadi ya, subhanallah ya, ternyata Islam itu memiliki nilai-nilai yang luhur gitu ya, di mana bisa menyikapi perbedaan gitu. Rasulullah SAW pun
Begitu juga ya pada zaman beliau gitu ya, ketika Islam itu baru muncul gitu, menghadirkan dengan wajah damai gitu ya, tidak dengan kekerasan waktu itu ya, subhanallah gitu ya. Bagaimana Rasulullah sendiri gitu menunjukkan sebagai seorang muslim bagaimanakah kita seharusnya bertindak dan bertoleransi terhadap agama yang lain gitu. Masya Allah, subhanallah sekali ya. Sesi 1 tidak terasa ya Pak Muftaf ini berlalu. Mungkin saya serahkan kembali kepada Mbak Iza selaku koordinator Radio PPI Dunia untuk breaknya. Silakan Mbak Iza. Baik, terima kasih Mbak Sakti. Iya Sobat PPI, itu tadi sesi pertama dari acara Pena pada sore hari ini tentang geliat dakwah Islamiyah di ibu kota Jerman Raya. Nah, setelah break satu lagu dari Haris J, Assalamualaikum. Kami akan kembali lagi menemani ruang dengar Sobat PPI tetap di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Masih di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia, dalam program spesial edisi 25 September 2016 karena pengajian online Uni Eropa. Dan pada sore hari ini masih dalam tema geliat dakwah Islamiyah di ibu kota Jerman. Sobat Siar Iza ditemani oleh Mbak Septi sebagai moderator dari PCIM Jerman dan juga Bapak Ahmad Muktaf Haifani sebagai narasumber kita pada petang hari ini. Dan untuk selanjutnya saya kembali serahkan ke Mbak Sakti sebagai moderator. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Iza atas pembukaan untuk sesi keduanya. Saya langsung aja serahkan kepada Pak Muftaf untuk sesi kedua. Silahkan Pak. Kan menarik sekali ini, sepertinya pendengar semua sudah tak sabar lagi nih menunggu sesi kedua. Saya serahkan waktunya, silahkan Pak Muftaf. Terima kasih Mbak Septi. Baik, di tahap kedua ini kami mencoba untuk menyampaikan mengapa sih terjadi perbenturan, mengapa ke orang Eropa itu pada umumnya agak mencurigai dengan Islam. Ternyata memang karena dari latar belakang sejarah sendiri memang terjadi perbenturan di antara seperti itu. Kalau kita ketahui bahwa sebenarnya Islam ini masuk ke benua Eropa itu adalah masuk ketika masuknya Islam lewat Spanyol, Andalusia. Ya, memang di situ kita ada sendiri bagaimana semenanjung Andalusia yang kemudian dikuasai oleh Islam pada tahun 1711 ini merupakan faktor Islam pertama, latar belakang sejarah perbenturan budaya Islam dan Barat. Ketika itu Tariq bin Ziyad melakukan penaklukan di zamannya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Bani Umayyah tahun 1711. Kemudian disitulah Islam berkembang ke Eropa sampai dengan tahun 1492. Nah, dari abad itulah mulai dan sekali perbenturan budaya, adat istiadat, ajaran dan segala macam itulah, sehingga kemudian tidak banyak orang yang menyadari bahwa perbenturan itu menyebabkan peperangan yang cukup dahsyat yang mungkin kita kenal dengan adanya namanya perang salib. Perang salib 1 terjadi, perang salib 2 terjadi, perang salib sampai perang salib 4 itu dimulai pada abad 11 Masehi sampai dengan perang salib 4. Nah, titik terang perdamaian agama tidak pula kunjung usrah. Itulah konflik yang kemudian sampai saat ini terjadi kecurigaan orang-orang Eropa terhadap peran Islam yang sebenarnya Islam yang kita katakan sebagai rahmatan lil alamin itulah justru dengan dianggap ditafsirkan terbalik karena memang dari sejarah dan demikian. Yang kedua, konflik itu adalah adanya budaya. Masyarakat Eropa sebagian besar merasa khawatir bahwa datangnya orang-orang Islam ke dunia Barat ini akan kemudian merubah budaya mereka, merubah budaya nenek moyang mereka yang bilang adanya budaya paganisme, ada budaya-budaya yang kemudian menjadikan berbenturan dengan Islam. Itulah mereka merasa khawatir datangnya Islam akan merubah budaya mereka. Memang kita sadar bersama bahwa kedatangan imigran Islam pada mulanya itu kemudian mereka bekerja, belajar dan segala macam itu akan terjadi
akulturasi budaya, akan terjadi friksi yang mungkin memang akan berbeda antara budaya pada budaya. Faktor ketiga secara eksternal adalah faktor ekonomi yang menyebabkan perbentukan antara Islam dan Barat. Mengapa? Apalagi saat ini terjadi dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir ini ada kebijakan daripada Perdana Menteri Angela Merkel dari Jerman bahwa banyaknya imigran yang datang dari akibat perang Suriah dan dari Eropa, Afrika ini akan secara ekonomi akan mengurangi pendapatan warga karena pajak mereka yang dibayarkan kepada negara atau dari penghasilan kepada negara dan juga pendapatan negara sendiri tentunya akan dialihkan untuk mencukupi kebutuhan yang diyakini oleh masyarakat migran itu akan diharapkan, sehingga dengan dalih itulah maka sebagian biaya yang harusnya diberikan untuk kembali kepada masyarakat Eropa atau Jerman khususnya di Berlin ini ternyata sebagian digunakan untuk membiayai para imigran baik dari Suriah, Irak, Palestina maupun dari Afghanistan. Faktor keempat yang terkait dengan eksternal mengapa dakwah ini agak sulit berkembang di Eropa atau di Berlin adalah faktor politik. Hingga saat ini pun masih ditemui pemahaman yang salah terhadap Islam oleh masyarakat Barat, masyarakat Jerman. Mereka masih menganggap bahwa Islam ini dikaitkan dengan kekerasan, dikaitkan dengan perang, dikaitkan dengan budaya pedang, dikaitkan dengan ekspansif yang begitu kuat, sehingga mereka mau nggak mau merasakan bahwa dengan secara politik akan mengganggu pemikiran mereka. Dan juga keberhasilan dari partai yang baru lahir beberapa saat ini adalah Partai Alternatif for Deutschland atau AfD atau alternatif untuk Jerman. Mereka mendapatkan dukungan dan meraih suara signifikan di beberapa negara bagian Jerman. Partai AfD inilah yang menyebabkan bangkitnya gerakan sayap kanan, sehingga dari sisi yang non parlementer muncul pula namanya Patriotismus gegen Islamisierung des Abendlandes atau dengan Pegida atau patriotisme melawan Islamisasi tanah Barat, dan gerakan inilah yang kemudian sedikit banyak akan berhasil menyudutkan Muslim Jerman dan Eropa pada umumnya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala pergolakan yang terjadi. AfD dan Pegida merupakan wadah kelompok sayap kanan radikal Muslim, radikal non-Muslim yang tumbuh dengan begitu kuat menggelembung dan memanfaatkan isu-isu di atas untuk mengingatkan bahwa peran Muslim yang nanti banyak akan merubah budaya mereka, akan merubah politik mereka, akan merubah pendapatan mereka, yang itulah yang sebagai kampanye mereka untuk mencoba mengkambing hitamkan orang-orang Muslim yang ada di Jerman. Bahkan pas di sini adalah AfD itu mengkampanyekan adanya tembak di tempat telepon Suriah yang datang ke Jerman. Itulah tantangan yang harus kita hadapi oleh umat Islam yang ada di Jerman ini. Dan sehingga ada juga satu pernyataan dari majalah di Def Polak, sosiologi yang kemudian menambahkan berperan dalam mengkampanyekan kegiatan Islam bahwa bahkan mereka mengatakan bahwa Buddha dan Hindu itu merupakan agama cinta damai, sedangkan Islam adalah agama kekerasan. Studi yang berjudul Memantau Agama oleh Yayasan Percasman ini pun juga menemukan bahwa setengah dari masyarakat Jerman mengklaim Islam sebagai ancaman bagi negara mereka. Singkatnya, secara eksternal ini pula bahwa Muslim Eropa atau Jerman ini seakan-akan saat ini pun mendapatkan cobaan dari kedua arah. Dari depan datang dari sebagai masyarakat Eropa yang berwarna ekstrem kanan, yang dimotori oleh partai Pegida dan AfD, yang cenderung rasis, dan juga dari setelah belakang atau tusukan dari belakang, tusukan dari aksi-aksi Muslim sendiri yang bersifat radikal, yang oleh orang pada demikian, yang kemudian merugikan perkembangan dakwah Islam sendiri yang saat ini dimotori oleh organisasi yang nampak adalah Islamic State atau IS itu sendiri. Nah, itu faktor eksternal. Faktor internal apa? Ternyata perkembangan dakwah pun juga akan memunculkan banyak kelompok dan gerakan Islam sendiri yang dianggap menjadi persoalan dalam upaya membangun ukhuwah Islamnya. Padahal persoalan ini harusnya dianggap secara wajar karena secara syarak pun memperbolehkan bahwa kaum muslimin untuk membentuk satu atau kelompok atau lebih yang gerakan ini selama tidak atau melawan daripada asas Islam dan berjuang untuk dikasihkan, maka itu digunakan seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa takum minkum
ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya bahwa dan hendaklah di antara kamu sekalian ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada amar ma'ruf, dan mencegah daripada hal yang mungkar. Kelompok-kelompok itulah mereka orang-orang yang beruntung. Jadi peran amar ma'ruf ini harus didengarkan sebagai perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga dalam hal untuk mencegah segala perbuatan yang mungkar, yaitu perbuatan yang menjauhkan diri kita daripada Allah. Jadi perbuatan yang menjauhkan ini pun sudah dikatakan sebagai perbuatan yang mungkar. Sebaliknya, Islam pun juga akan mengharamkan dengan kelompok-kelompok atau individu Islam itu yang akan saling berpecah belah dan bermusuhan. Kelompok yang banyak memang tidak disatukan, tetapi dalam rangka memenuhi seruan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka harus memiliki visi dan misi yang sama, yakni mewujudkan kehidupan Islam dengan tegaknya syariat Islam. Yang kedua adalah kelemahan kita adalah ternyata ada kebijakan dari Perdana Menteri Jerman pula yang melalui Kementerian Pendidikan ini adalah untuk memasukkan Islam ini sebagai ajaran yang bagian daripada kurikulum pendidikan di Jerman. Menteri Pendidikan Jerman telah memberikan rambu-rambu hijau untuk memasukkan ajaran ini sebagai salah satu menunjukkan bahwa transparansi seperti apa sih pendidikan Islam itu dan bagaimana Islam itu sebenarnya, sehingga untuk menunjukkan kepada citra Islam sebagai citra yang tegas dan radikalisme. Namun demikian sayangnya sendiri di pihak kita sendiri di Jerman sendiri, bahwa seruan untuk masukkan kurikulum Jerman tidak dibarengi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar yang memadai. Sebagai contoh, tahun 2008 hanya ada 120-150 guru agama Islam yang tersebar di seluruh Jerman. Namun itu tidak mampu untuk memenuhi dahaga akan Islam terhadap 750.000 siswa, sehingga aspek kekurangan guru dan agama atau ustadz ini pun juga ternyata dirasakan pula di sektor non formal. Dampak minimnya para pemuka agama juga mempengaruhi jalannya dakwah di negara Jerman ini, dan mau di Berlin. Tidak hanya di bangku sekolah, namun juga di luar sekolah pun pembinaan terhadap mu'alaf untuk menerima pernyataan syahadat itu pun juga mereka pun akan kewalahan. Contoh adalah di salah satu di duareligion.de, itu salah satu media Islam di Jerman yang terpaksa menerima pernyataan syahadat melalui pelayanan via telepon. 3 juga demikian, faktor rentan yang ternyata menghambat dakwah adalah bagaimana sedikitnya umat Islam yang memiliki background pendidikan tinggi dan pendidikan yang ada mengenai dengan budaya Jerman, sehingga faktor budaya, faktor bahasa itu menjadi satu kesempatan sendiri untuk menyampaikan risalah Rasulullah ini kepada masyarakat Jerman, sehingga kegiatan integrasi antara Muslim yang mungkin saat ini ada banyak diwakili oleh imigran dengan masyarakat Jerman agak sedikit terkendala, sehingga di Jerman sendiri dapat sedikit sekali orang berpendidikan tinggi untuk imigran yang kemudian adalah menjadi warga negara Jerman, yang kemudian akan mempengaruhi sikap masyarakat Jerman. Ada benteng, ada batas yang nampak jelas, ini muslim, non muslim, ini imigran, ini penduduk asli. Ini yang harusnya perspektif ini yang harus kita rubah, bahwa muslim adalah orang yang mulia, berpendidikan tinggi, dan mereka paham dengan bahasa Jerman, paham dengan budaya Jerman, sehingga akulturasi ini akan menjadi mulus kita laksanakan. Sehingga bagaimana? Untuk itu maka perlu kita kenalkan apa sih aktivitas dakwah di Jerman ini, di Berlin ini khususnya. Mari kita berpegang kembali bahwa masjid merupakan sentral pendidikan. Masjid merupakan pusatnya pendidikan, pusatnya kegiatan Islam, pusatnya perkembangan dakwah. Kita kembali lagi kepada back to basic. Disitulah masjid. Masjid bukan hanya sebagai tempat masyarakat untuk sholat, untuk kegiatan ritual ibadah Jumat, untuk kegiatan ritual ibadah fardu berjamaah. Namun di masjid inilah kegiatan Islam bisa berkembang. Di masjid inilah ada Al-Quran berkembang. Kita kembangkan Al-Quran dalam konteks untuk memahami isi misi Quran itu sendiri. Bagaimana konsep belajar mengajar kita kembalikan pada masjid. Bagaimana kita bermusyawarah bermufakat.
bagaimana kegiatan-kegiatan yang berkait dengan muamalah untuk kita kembali kepada masjid. Di Kota Berlin, alhamdulillah ya, di Kota Berlin ini yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan di Jerman, pusat pendidikan dan kebudayaan dan sejarah Jerman ini, sudah mulai banyak kepedulian kembali kepada komunitas. Di Berlin sendiri sudah banyak komunitas internasional dari Afrika, Eropa, Arab, Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pakistan dan sebagainya. Mereka menetap di Berlin, mereka bekerja, menikah dengan warga sendiri, warga bersama ataupun warga komunitas internal, mereka tinggal apa itu sementara sebagai pelajar, mahasiswa, tugas dinas ataupun kunjungan wisata, dan mereka mulai perlu ada suatu komunitas yang begitu mantap. Contohnya sendiri adalah di Berlin sendiri hingga saat ini dari 3,4 juta jiwa sudah 290.000 pemuda Islam beragama Islam. Kemudian tahun 2007 tercatat jumlah komunitas NU di Berlin sudah 2.000 orang dan 1.200 orang di antaranya adalah Muslim. Dan kemudian kita melihat dari statistik Uni Eropa menunjukkan bahwa Muslim di Eropa sendiri sudah 250.000 orang tahun 50. Namun kemudian berkembang 17,5 juta tahun 2007. Umat Islam tumbuh 7,5% di Eropa. Sehingga kalau kita bisa tarik benang lurusnya, artinya tahun 2015 kemarin ini, saya harus mengatakan bahwa di Berlin sendiri sudah ada kurang lebih 450.000 orang Muslim. Dan jumlah warga Muslim Indonesia ini kalau kita estimasi akan menjadi 1.900 orang. Nah, di sana pentingnya dakwah, pentingnya kebutuhan pendirian masjid yang permanen di Berlin sebagai pusat dakwah, pusat ibadah, pusat pergerakan-gerakan, pusat keumatan, pusat kemaslahatan perlu sekali. Dan alhamdulillah sekali di Berlin sendiri sudah ada Masjid Al-Falah yang dirintis sejak tahun 1984 sebagai sarana untuk berkumpulnya para mahasiswa Islam Indonesia. Kemudian sudah ada 80 masjid di kota Berlin. Alhamdulillah sekali. Yang sekarang ini Masjid Al-Falah yang bertempat di Jalan Stendalstraße di daerah Al-Mu'abid Wedding merupakan kawasan yang padat penduduk dan ini merupakan kawasan dakwah Islam, kawasan perkembangan Islam di Berlin untuk Indonesia, dan tentunya tetap diikuti oleh seluruh mahasiswa dan komunitas Muslim Indonesia khususnya, dan juga Muslim Turki, Arab juga banyak yang ikut berkontribusi di sana. Kemudian sebagai komunitas yang berasal dari bangsa yang percaya pada agama Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebutuhan untuk mempelajari agama ini perlu ditingkatkan lagi. Iman dan ketakwaan merupakan kunci utama dalam rangka untuk memahami ayat kaum-kaumnya Allah, dan juga tentunya akan dirasakan oleh masyarakat bersama. Perlu diketahui oleh jamaah sekalian, para komunitas Islam di manapun berada, bahwa di Al-Falah ini banyak kegiatan yang dilakukan dalam 1 mingguan terakhir, tidak pernah berhenti. Ada pengajian bulanan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, maksudnya dengan mengundang ustadz dari luar maupun dari dalam internal Berlin sendiri. Ada pengajian ibu-ibu Ummul Falah yang cukup besar dilakukannya. Kemudian ada juga pengajian bapak-bapak Al-Hisab yang diikuti oleh para jamaah, baik itu mukimin ada di Berlin maupun juga para mahasiswa yang sudah menikah dan berkeluarga. Ada juga pengajian mingguan para pemuda dan mahasiswa yang pada kurun waktu semester kemarin ada gerakan namanya Ganteng-Ganteng Subuhan. Mahasiswa dengan koordinasi kita mendengarkan tausiah para ustadz kita. Ada juga taman pendidikan Al-Quran bagi para anak-anak kita yang belajar dari SD maupun SMP untuk membaca, mengqiraat Al-Quran, memahami Al-Quran dengan mengikuti taman pendidikan Al-Quran. Dan tidak lupa kontinuitas kita, sholat Jumat dan sholat fardu dilaksanakan. Termasuk tarawih pada bulan Ramadan, alhamdulillah dilakukan penuh 30 hari. Walaupun kita berpuasa selama 30 jam, 18 jam 1 hari, tapi tetap tidak menyiapkan kita dalam bertarawih bersama dengan seluruh jamaah Muhammadiyah maupun jamaah lain. Mata muslimin ada di Berlin ini tetap dengan khusyuk melaksanakan tarawih, walaupun dengan kondisi yang cukup dingin, dan juga tetap semangat berdakwah. Termasuk perayaan Islamul Haram, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, dan juga lain-lain. Termasuk juga pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah dan hewan kurban dilaksanakan di Berlin ini.
peran Masjid Al-Falah juga ternyata cukup meluas, tidak punya hanya untuk kalangan orang-orang Indonesia saja, tapi kontribusi ini luar biasa. Masjid Al-Falah tergabung di jaringan-jaringan Masjid Berlin yang bernama Inisiatif Berliner Muslim atau IBMUS, dan juga Al-Falah juga tergabung dalam paguyuban lintas budaya agama di berbagai platform Wedding Mu'abid. Dan alhamdulillah Masjid Al-Falah ini terintegrasi pula dalam kegiatan yang dipilih sebagai satu wakil umat Islam dalam Komisi Integrasi Departemen Dalam Negeri Islam. Nah, namun jangan lupa ketika tradisi ini namanya adalah bukan Masjid Al-Falah, tapi adalah Indonesisch Wisheid und Kulturzentrum e.V. atau IWKZ. Itulah namanya perkumpulan Indonesia yang merupakan komunitas Indonesia dan mahasiswa dan penduduk mukimin yang tergabung dalam IWKZ e.V. yang mulai aktif tahun 2006 dan alhamdulillah dengan istiqomah kita sampai saat ini kita akan berjalan. Nah, kemudian apa strategi dakwah yang akan kita laksanakan, yang saat ini juga kita laksanakan? Seperti yang kembali lagi kita ke dalam Al-Imran ayat 104 tadi, adalah terwujudnya kehidupan Islam dengan tegaknya syariat. Maka perlu visi ini kita wujudkan dalam bentuk misi yang nyata, yaitu menumbuhkan hijrah dan menjadikan Islam sebagai tolak ukur dalam pemikiran, gerakan, perbuatan, sikap yang ini merupakan suatu kesadaran pribadi oleh seorang individu yang akan terbentuk dalam kehidupan dalam berkomunitas dengan masyarakat. Yang dua, kita jadikan bahwa Islam ini sebagai satu solusi untuk mengatasi permasalahan hidup, dan juga bagaimana hidup matinya Islam selalu bertuju kepada hati manusia ini untuk selalu juga patokannya. Yang ketiga, menjadikan Islam sebagai opini dan solusi dalam setiap permasalahan hidup. Dalam setiap kondisi yang ada, kita tunjukkan Islam ini merupakan salah satu-satunya solusi yang akan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan juga bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar tetap kita jalankan tanpa meninggalkan identitas kita, dan bagaimana kita membaur dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan negara, dan juga membaur dalam kehidupan masyarakat di Jerman ini tetap kita tentukan sebagai muslim yang santun dalam kerangka syariat. Kemudian semestinya dalam berbagai kelompok-kelompok tadi itu ada kelompok jamaah tarbiyah misalnya, ada kelompok jamaah Muhammadiyah, ada kelompok jamaah Nahdlatul Ulama, ada kelompok jamaah dalam kerangka adat istiadat Sunda, Padang dan lain-lain. Kita bersama-sama kita membawa fastabiqul khairat untuk menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi dunia tidak bisa berhenti hanya satu kelompok. Kelompok itu harus saling bersama-sama membawa. Apakah pemikiran yang telah dikembangkan itu benar-benar sesuai dengan kerangka Al-Quran dan Sunnah? Itu pertanyaan. Apakah gerakan itu sesuai dengan tuntunan syariat dan teladan Nabi Muhammad SAW? Itu tantangan. Apakah secara rasional perjuangan ini memang bisa diharapkan mampu menyelesaikan secara tuntas segenap problematika umat dan menegakkan kembali kehidupan Islam yang di dalamnya diterapkan syariat dan umat untuk bersatu? Oleh karena itu, perlulah persatuan itu dijaga tanpa membedakan dari adat istiadat, budaya, sumber, bagaimana konsep-konsep menegakkan Islam ini harus menjadi target utama yang diterapkan. Dengan masjid sebagai basicnya, sebagai tempat pertama kita bergerak, tempat kita berdiskusi, bermuamalat, bermusyawarah, kita mencoba untuk menegakkan kalimat Allah firman ini dengan sebaik mungkin tanpa menekan budaya yang ada di sini, dan mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menunjukkan bahwa kewajiban dakwah ini merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan dan merupakan tantangan yang harus dijawab oleh semua elemen masyarakat, apakah itu mukimin, apakah itu pekerja, apakah itu mahasiswa. Kita bawa bersama, kita berjalan seiring sejalan untuk menentukan bagaimana nilai-nilai Islam tetap diterapkan itu. Kita kaji kembali mana perangkat-perangkat gerakan, mana orientasi gerakan yang mutlak dilakukan, dan mana yang memang tidak, yang bisa kita tinggalkan dalam rangka kembali lagi memajukan Islam secara nyata. Bagaimana kita melakukan kondisi faktual Islam di Jerman dan di Berlin ini,
dan bagaimana kondisi ideal kita wujudkan, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab secara bersama-sama. Dan tak lupa pula, dalam kerangka mencari titik temu antar gerakan Islam ini, penting disadari bersama bahwa setiap gerakan Islam apapun yang akan mengangkat kehidupan Islam ini pasti akan berhadapan dengan 3 pertanyaan pertama, 3 pertanyaan pokok utama. Yang pertama apa? Bagaimana gerakan ini melakukan penilaian terhadap masyarakat yang ada sekarang ini. Jangan kemudian kita menyembunyikan diri, saya hanya satu kelompok saya saja, itu bukan kelompok saya, itu bukan masyarakat saya. Bukan seperti itu. Yang kedua, apakah gambaran tentang tatanan masyarakat ideal seperti apa yang ingin kita wujudkan? Ini perlu kita diskusikan bersama. Yang ketiga, bagaimana perubahan masyarakat yang ada saat ini menuju masyarakat yang dicita-citakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini akan terwujud. Ini harus kita wujudkan, ini harus kita diskusikan secara bersama-sama. Metode apa yang perlu kita tunjukkan, perlu metode perubahan apa yang akan dilakukan gerakan Islam, sehingga akan terwujud konsep masyarakat madani yang ideal di Berlin ini. Sehingga dengan demikian semestinya paling tidak ada 3 hal yang menjadi titik kesamaan gerakan dalam hal ini. Pertama, kondisi umat Islam seperti apa yang akan kita wujudkan? Apakah sudah seperti yang kita inginkan khairul ummah atau masih terpecah belah? Yang kedua, dengan demikian upaya apa yang harus kita lakukan? Itu kesamaannya untuk membangun umat yang bersatu, yang unggul, sehingga predikat khairul ummah ini benar-benar dapat diwujudkan kembali secara nyata. Dan yang ketiga, predikat khairul ummah ini tidak mungkin diwujudkan kecuali umat hidup di dalam masyarakat yang Islami, yang madani, sehingga perlu ditentukan oleh suatu kepemimpinan yang Islami pula. Oleh karena itu, di antara gerakan-gerakan Islam di Berlin ini, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami konsep kehidupan secara detail ini, perlu didiskusikan. Perlu konsekuensi dari pengambilan kesanah. Ini merupakan satu konsekuensi ya, adanya perbedaan konsekuensi dalam pengambilan keputusan, karena memang khasanah referensi Islam ini cukup luas dan cukup detail untuk sangat memungkinkan ada perbedaan. Dan ini tentu bukan satu persoalan yang utama. Yang penting semua gerakan sama-sama menjadikan syariat Islam sebagai rujukan dan juga sama-sama memahami pentingnya kepemimpinan bagi seluruh umat Islam. Ibarat kata, duduk dalam satu lantai, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, insya Allah segala perselisihan akan tidak mudah atau akan mudah dengan kita selesaikan dengan baik dan tidak sulit untuk bisa dilaksanakan. Setiap individu muslim memiliki tanggung jawab. Kelompok gerakan Islam mempunyai kewajiban yang mana diajak dalam suatu kerangka bersama pendidikan Islam dalam konsep untuk penegakan kalimat Allah di Berlin maupun di Jerman ini. Seperti kita menunjukkan dalam pendapat dari salah satu Imam Syafi'i, yakni ra'yuna shawab yahtamilu al-khata' wa ra'yu ghairina hatta yahtamilu asyawab, bahwa artinya bahwa pendapat kami benar tetapi ada kemungkinan juga salah, dan pendapat selain kami salah tetapi ada kemungkinan besar mereka juga benar. Dengan demikian panas seperti itulah maka akan terbuka pintu dialog. Tidak bisa kita hanya berpaham asobiah, ini kelompok saya, ini yang paling benar, Anda salah. Tidak demikian. Mari kita mengaji bersama mana yang salah, mana yang benar. Ini merupakan kewajiban, merupakan panggilan dari individu muslim untuk selalu berjuang bersama, untuk selalu bergandengan tangan untuk mewujudkannya dengan secara baik. Bahwa Islam adalah agama yang damai, agama kasih sayang, dan agama yang merupakan tinggalan dari Nabi besar Muhammad SAW yang sebagai Nabi yang diutus sebagai Nabi yang universal. Artinya apa? Khatamul Anbiya, Nabi terakhir yang memutuskan yang terbaik, yang merupakan Nabi akhir zaman. Yang dikatakan dalam Al-Quran Al-Araf ayat 158, Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum. Hai manusia, sesungguhnya aku Rasulullah SAW ini adalah Rasul Allah kepada kamu sekalian. Allah itu berikan. Kemudian juga dalam ayatnya bahwa arsalnaka ila rahmatal lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan Rasulullah Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi apabila seorang telah dikirim sebagai sumber rahmat bagi semua orang, maka sangat jelas bahwa
baik Rasulullah SAW ataupun para pengikutnya tidak akan mungkin menjadi sarana kerusakan dan penderitaan bagi sesama di dunia ini. Namun kita sudah akan sebagai sesama yang membangun kebaikan, membangun peradaban dengan hikmat. Inilah esensi Islam yang merupakan agama yang cinta dengan perdamaian. Sehingga ketika Rasulullah pada akhirnya ditutup dengan Quran Surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatmu dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Inilah esensi Islam yang akan kita wujudkan, yang akan kita tunjukkan di Berlin ini dengan gerakan dakwah jama'i, semua bergandengan tangan, semua bersama-sama melepaskan ikatan asobiah, melepaskan ikatan kesukuan, ikatan organisasi, kita bersama-sama untuk mewujudkan gerakan Islam yang rahmatan lil alamin. Kita tunjukkan bahwa Muslim ini Muslim yang baik, Muslim yang khairul ummah, yang terdepan dalam teknologi, terdepan dalam berpikir, bersikap, tingkah laku, menunjukkan kerahmatan sebagai bangsa Timur kepada masyarakat Muslim, baik itu Muslim yang non-Indonesia dan Muslim yang di luar Indonesia dan juga non-Muslim itu sendiri, yaitu masyarakat Jerman, sehingga akan terwujud kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga apabila kita wujudkan dengan baik, maka insya Allah godaan setiap itu tidak akan nyata dan kita akan menunjukkan sebagai orang-orang yang khair ummah, yang terbaik dalam kenyataan kehidupan sehari-hari ini. Sehingga orang itulah maka pada akhir-akhir ini di Berlin terbentuk suatu namanya Forum Ukhuwah Kebangsaan, forum yang menyatukan suatu tekad, suatu wadah yang akan membahas dinamika politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan dalam menyatukan pemikiran dan ide cemerlang sebagaimana agar nanti Islam ini dapat membumi kita internalisasi Islam di tanah Jerman sebagai Islam yang damai, yang Islam yang baik dan nyata, khususnya di kota Berlin ini. Forum Ukhuwah Kebangsaan ini juga akan menyampaikan 3 pesan utama yang harap diharapkan untuk diwujudkan. Yang pertama, Forum Ukhuwah Islamiyah Kebangsaan ini perlu suatu ukhuwah Islamiyah yang nyata sebagai suatu kesadaran jama'i untuk tegaknya Islam dan terwujudnya solidaritas dan solidaritas umat. Yang kedua, mengoptimalkan peran masjid sebagai sentral pergerakan umat dengan menjaga kesucian dan fungsi utama. Yang ketiga, menampilkan wajah Islam Indonesia sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, sebagai Islam yang khair ummah, Islam yang terbaik di antara semuanya, dan ramah, bermanfaat untuk umat sehingga dapat meminimalisir sebagai konsep bagaimana kita bisa menurunkan potensi Islamofobia di benua Arab ini. Untuk itu, sebagai penutup, maka perkenankanlah saya menyampaikan doa yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Ibnu Mas'ud dalam dakwahnya, yang berarti Ya Allah, perbaikilah sesama kami dan tunjukkanlah kami jalan yang damai, keluarkanlah kami dari kegelapan menuju pada cahaya dan jauhkanlah kami dari kenistaan, baik yang tampak maupun yang tidak. Dan berkahilah bagi kami pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, istri kami, keturunan kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu yang kepada kami, dan sempurnakanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami hal-hal tersebut kepada kami. Ini kami menukilkan dari Sahihul Bukhari fil Adabil Mufrad halaman 235. Sekian kami menukilkan, semoga insya Allah apa yang kami sampaikan pada forum yang sangat mulia ini di PPI dunia maupun radio penyiar Eropa dan juga Rumah Muhammadiyah ini insya Allah bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi selaku pelaku dan pelaksana di Jerman dan di Berlin ini, dan khususnya bagi seluruh jamaah sekian. Nasrun minallahi wa fathun qarib fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila nanti ada jamaah yang ingin bertanya atau diskusi, insya Allah akan kami jawab. Namun apabila
pada kesalahan kami belum bisa menjawab, insya Allah di lain kemudian akan kami jawab, bahwa sesungguhnya semua kesempurnaan itu adalah miliknya Allah, dan manusia ini sebagai makhluk yang tempat kesalahan dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Mbak Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas paparannya dari sesi kedua. Menarik sekali ya, Islam sebagai solusi ya. Kalau saya lihat tadi, saya menyimak dari pembicaraan apa yang disampaikan oleh Pak Muhtaf. Mungkin untuk langsung kita break dulu sebelum sesi diskusi, sesi pertanyaan. Mungkin saya serahkan langsung kepada Mbak Iza. Silakan Mbak Iza. Baik, terima kasih Mbak Septi. Dan Sobat TPI, kami akan segera kembali lagi untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi untuk pertanyaan bisa langsung ditanyakan di chatbox di www.radioppidunia.org atau bisa juga ditanyakan via kontak person yang sudah dituliskan di brosur ya, di e-flyer di WhatsApp nomor +491 525 59000838. Dan pertanyaan dari Sobat TPI dan para pendengar sekalian akan segera kami bacakan setelah satu lagu dari Najahan, Dunia Gemilang. This is Radio PPI Dunia. Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Masih di sini bersama Sobat Siar Iza dari Kota Nancang, Tiongkok, dan masih membawakan program spesial bulanan kita, Sobat PPI Pena, pengajian online Uni Eropa yang hari ini temanya adalah Geliat Dakwah Islamiyah di Ibu Kota Jerman. Dan tadi kita udah melewati 2 sesi materi. Sobat PPI selanjutnya akan langsung menuju sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita dari Pena, ada Mbak Septi di sana. Silahkan Mbak Septi. Terima kasih kembali Mbak Iza atas pembukaannya untuk sesi tanya jawab kali ini. Ya, mungkin saya langsung saja, ada 3 pertanyaan nih Pak Muhtaf ya, cukup menarik ya. Pertanyaan pertama dari Mbak Nur Aisyah ini kepada Pak Muhtaf, apakah pernah ada peristiwa yang menyebabkan ada perlakuan berbeda oleh penduduk Jerman karena Pak Muhtaf sendiri seorang Muslim gitu, jadi diskriminasi, apakah punya pengalaman pribadi gitu ya? Jadi kalau yang seperti yang berhijab gitu ya atau berjilbab di Jerman mungkin bukan sering ya pernah mengalaminya gitu, tapi sebagai seorang Muslim, saya pria Muslim di Jerman itu bagaimana, mungkin Pak Muhtaf punya pengalaman tersendiri atau teman punya pengalaman gitu, silahkan Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak Nur Aisyah dari Indonesia. Terima kasih pertanyaannya. Memang kalau saya pribadi tidak mengalami secara langsung, tapi mungkin ada beberapa kawan sahabat ya jamaah yang kemudian memang ketika dalam berinteraksi masyarakat Jerman itu kemudian semacam kayak diskriminasi. Contohnya begini, ketika ada suatu kegiatan pendidikan di Jerman, biasanya itu setiap akhir kegiatan itu ada semacam makan. Nah, ketika makan itu ya seperti biasa, apakah dia pakai hijab atau tidak, tetap ada yang barang haram, barang halal itu digabung. Kemudian pernah juga ditanya, loh kamu kenapa tidak makan bir, kenapa tidak makan daging babi? Itu selalu pertanyaan yang ditanya oleh orang-orang yang kita menjawab, karena yang ditanya itu adalah orang-orang yang Ya, kembali lagi Sobat TPI di program Pena, pengajian online Uni Eropa yang tadi sempat terputus karena ada beberapa kendala teknis ya Sobat TPI. Dan di segmen terakhir ini, segmen tanya jawab, segera saya kembalikan ke Mbak Septi, moderator kita pada hari ini.
Silakan Mbak Septi. Nah, terima kasih Mbak Iza. Sahabat semuanya, kita kembali lagi kepada sesi tanya jawab dan saya mungkin langsung berikan pertanyaan yang sudah ada ya di chat room. Pertanyaan dari Mbak Nur Aisyah Haifani kepada Pak Muktaf, apakah pernah ada peristiwa yang menyebabkan perlakuan diskriminasi oleh penduduk Jerman kepada Pak Muktaf sendiri sebagai seorang Muslim? Mungkin pertanyaan pertama Pak, silakan Pak. Baik, Ibu Nur Aisyah Haifani di Indonesia. Baik, terima kasih. Dan kakak saya sendiri yang bertanya ini. Jadi memang kehidupan Jerman itu memang kehidupan yang kalau saya bilang adalah kehidupan yang baik bagi pendatang. Ya, itu baik bagi pendatang. Dan alhamdulillah saya di sini tidak pernah mengalami hal-hal yang diskriminasi. Sepanjang memang jangan sampai kita itu terlalu show of force, menunjukkan bahwa kita siapa. Itu tidak perlu. Memang ada kalanya di kalangan Muslim kita menunjukkan siapa kita, tapi di kalangan non Muslim kita harus sedikit menyembunyikan, karena ini penting dalam strategi dakwah. Yang kedua, kalau untuk orang lain, saya sendiri pernah melihat gitu ya. Saat itu ada seorang ibu-ibu dari Timur Tengah, seorang imigran gitu. Beliau itu datang tergopoh-gopoh karena mengejar bis. Memang di sini agak aneh. Jadi bis itu tidak menunggu kita, tetapi kita menunggu bis. Nah, jadi kalau terlambat setengah detik, bis akan jalan. Dan biasanya bis itu akan menunggu di terminal atau di standby bis itu kurang lebih 1-2 menit. Nah, pada waktu itu ada seorang ibu-ibu, sebenarnya waktunya masih masuk dalam kurun waktu, tapi karena tahu dia itu pakai jilbab, kemudian membawa ini ya, sama supir bisa ditinggal, gitu saja. Nah, itulah saya sendiri ternyata masya Allah memang kita harus bersabar betul. Memang tidak mudah, ini juga bukan negeri kita sendiri, dan memang mungkin mereka juga ada antipati dengan orang pakai jilbab berwajah Timur Tengah atau berwajah Islam. Nah, itulah yang kadang terjadi. Nah, sehingga memang dalam setiap perbuatan tingkah laku kita selalu membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita lakukan itu selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya jawab, bahwa ternyata memang konsepnya di sini kita yang harus berhati-hati, kita yang harus membawa diri kepada budaya Jerman tanpa meninggalkan identitas kita sebagai seorang Muslim. Memang ada kendala juga bagi seorang berjilbab ketika memasuki sekolah yang non Muslim. Ketika ada suatu kegiatan olahraga, itu kemudian kita harus mengikuti aturan mereka, ya mau nggak mau Bismillah, karena kondisi terdesak terpaksa ya harus kita ikuti. Nah, apabila ada kesempatan untuk pindah, kita harus pindah. Memang kadang-kadang jilbab itu bagi sebagian orang Jerman jadi satu hal yang aneh gitu ya. Kamu pakai jilbab, tapi mereka itu antara heran atau orang Jawa bilang gumut, dan antara takjub. Ada orang yang benar-benar menerapkan syariat Islam, artinya beribadah, tapi di jalan mereka harus mengikuti pola budaya Jerman. Mungkin ada sedikit menyimpang dikit ketika bulan puasa kemarin, ada orang yang heran, loh, kamu kok kuat puasa sampai 18 jam, padahal saya aja menahan lapar 4 jam saja sudah kelimpungan perutnya. Inilah salah satu kebanggaan orang Islam, dan kita menggenggam erat keyakinan kita ini menjadi salah satu kebanggaan kita, dan mereka menghormati. Dan pada umumnya orang Jerman itu menghormati, menghargai keyakinan seseorang. Mungkin itu Pak Sabti yang saya jawab. Terima kasih Pak Muktaf. Ya, menarik sekali ya pengalaman dari Pak Muktaf itu. Kemudian ada langsung pertanyaan kedua ya Pak ya. Ada 4 pertanyaan nih Pak. Kemudian dari Pak Dedi di Surabaya menanyakan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya dengar suara azan di Jerman tidak boleh terdengar hingga keluar. Itu kenapa penyebabnya? Apa alasannya pemerintah melarang suara azan hingga keluar? Mungkin satu pertanyaan dulu mungkin Pak. Ya, baik. Begini Pak Dedi dari Surabaya, Bismillahirrahmanirrahim, coba menjawab. Memang bahwa negara Jerman ini merupakan negara sosialis demokratis. Artinya bahwa negara ini menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya bahwa negara ini menjamin kesejahteraan masyarakat. Kemudian namun
perlu kita ingat bahwa negara ini adalah negara yang sekuler, negara yang melindungi semua agama, tetapi agama tidak bercampur baur dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi Anda boleh sholat di masjid, Anda boleh pergi ke gereja, ibadah di gereja, Anda boleh ke wihara untuk orang-orang yang keyakinan Hindu atau Buddha. Nah, sehingga artinya kebebasan hak privat itu menjadi hak yang diutamakan oleh pemerintah karena semua dianggap sama. Nah, itulah mengapa kemudian jangan sampai orang terganggu karena suara azan. Walaupun kemudian memang banyak lagi loh, kok saya mendengar suara gereja di Jerman. Nah, itulah beda ya, itu sudah tidak bisa lagi kita samakan dengan itu. Walaupun memang kalau di Indonesia sendiri suara gereja maupun pun semua terdengar. Di Jerman enggak, hanya untuk yang gereja saja yang sudah dengar sampai kemana-mana. Tapi untuk masjid sepanjang itu mengganggu sekitarnya itu harus tidak boleh keluar. Itu memang salah satu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan budaya Jerman tanpa kita meninggalkan syariat yang ada, sehingga suara masjid, suara azan terdengar oleh di dalam jamaah masjid, tapi jangan sampai minimal mungkin untuk keluar dari suara terdengar di luar. Ini mas, atau memang yang satu kendala yang kita alami. Mungkin begitu Pak Didi. Yang kedua silakan Mbak Septi, apalagi saya jawab. Ya, terima kasih Pak Muftaf. Yang kedua, Islam di Jerman kalau tidak salah 5% dari total penduduk. Tapi kenapa tidak ada satu hari pun libur di Jerman, sedangkan di Indonesia ada libur Imlek, padahal Konghucu jumlahnya cuma 0, sekian persen gitu. Mungkin itu menanyakan. Mungkin beda ya, mungkin sudah saya dengar beberapa negara bagian sudah menerapkan hari libur, tapi mungkin Pak Muftaf sendiri mungkin lebih tahu. Silahkan. Iya, betul. Memang di beberapa memang di beberapa negara bagian Jerman sudah menerapkan libur Idul Fitri sebagai satu libur nasional. Memang untuk yang di Berlin belum sedang kita usahakan. Nah, ini memang menjadi kewenangan dari masing-masing pemerintah daerah, apakah ini memang diwajibkan atau tidak. Tapi artinya bahwa minimal usaha yang telah dilakukan oleh IBKZ e.V. untuk berdiplomasi di platform Wedding Moabit ini sudah berjalan. Artinya bahwa penggodokan hari libur Idul Fitri ini sudah sudah dilaksanakan. Ya mungkin tinggal menunggu waktu saja, tinggal menunggu dingnya saja kapan itu diterapkan. Ya kita bersabar saja, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan konsep ini sudah. Tapi dalam pelaksanaannya di berbagai sekolah itu sudah dilaksanakan Pak, Mbak Septi. Jadi pertama kurikulum agama itu sudah mulai masuk dalam kurikulum pelajaran di sekolah dasar maupun sekolah menengah di Jerman. Di beberapa sekolah sudah dilaksanakan seperti itu. Jadi murid yang beragama Islam itu bisa mengikuti keyakinannya untuk sekolah, untuk menerima pendidikan ajaran agama Islam. Nah, tapi memang bagi yang belum ya bersabar saja, karena memang tergantung kepada jumlah siswa yang ada. Kalau tadi saya sampaikan sampai 75.000 mahasiswa, tapi dengan sebanding tidak mungkin yang ada tekan. Tapi tidak dari konsep negara, pemerintah itu sudah menghargai Islam sebagai salah satu komunitas Muslim yang mempunyai hak untuk melaksanakan. Yang kedua, apabila belum cukup ya memang nanti menunggu waktu. Ini tinggal menunggu waktu saja sebenarnya. Jadi untuk suara azan memang saat ini belum. Nah, dalam konsep hari libur di beberapa negara sudah ada, ya sudah ada, memang sudah ada. Untuk yang Bali ini memang belum dilaksanakan. Tinggal menunggu waktu saja untuk dingnya kapan dilaksanakan liburan itu. Begitu Mbak Septi, sudah saya jawab. Ya, terima kasih Pak Muftaf atas pemaparannya ya. Bahwa sudah ada di beberapa negara bagian gitu ya untuk menghargai adanya Muslim di sini gitu dengan kurikulum maupun hari libur. Dan ada pertanyaan dari Mbak Ana Umu Maharani. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, fondasi paling dasar apa yang dapat menumbuhkan jalan dakwah di tengah kaum muslimin itu sendiri sehingga kita dapat menjadi contoh bagi umat yang lain yang menjadi muslim minoritas di negara-negara Eropa. Itu pengalaman gitu Pak. Oke. Baik, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini adalah kita sudah paham bagaimana konsep ukhuwah Islam itu dibangunnya. Yang harus kita sadar sekarang adalah bahwa Islam itu harus melihat kebutuhan secara kebersamaan. Apa yang kita butuhkan di sini di Jerman ini apa?
Jangan sampai kita sudah berbicara keluar kemana-mana, tetapi di dalam sendiri kita tidak kuat untuk menanggapi godaan tadi. Memang seperti saya sampaikan tadi, banyak organisasi di balik Islam di Berlin ini. Jadi kalau nanti ada yang mahasiswa atau mau belajar di Jerman atau di Berlin ini, jangan takut, ada IWKZ EVAU. Kita siap menerima teman-teman. Kita siap membimbing Anda untuk menjadi orang yang sukses di sini, untuk menjadi orang yang berpendidikan tinggi di sini. Banyak komunitas yang siap membimbing Anda, membaca Al-Quran, membaca hadis yang baik seperti apa, memahami konsep-konsep berislam dan seperti apa. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita membangun konsep bersama. Kita gunakan masjid sebagai standar awal untuk bergerak berjamaah. Tidak mungkin kita berjalan sendiri-sendiri. Konsep jamaah itulah yang harus kita tekankan di sini. Itu yang saya jawab. Ada kebutuhan bersama, ada kepentingan bersama, ada concern. Kita akan membentuk mainstream Islam seperti apa, kita diskusikan. Jadi semua kemudian, apakah itu mahasiswa, apakah itu pelajar, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya itu akan mempunyai kontribusi yang sama dalam menegakkan kalimat Islam di Jerman ini. Apa strateginya? Cari kebutuhan apa. Karena yang namanya organisasi itu adalah terdiri dari beberapa kelompok, terdiri dari beberapa orang yang mempunyai keinginan, mempunyai tujuan untuk mewujudkan sesuatu yang sama. Itulah yang harus kita cari. Apa kebutuhannya? Dakwah. Apa kebutuhan dakwah itu? Kepada masyarakat, apa yang dibutuhkan, ini. Itu yang harus kita identifikasi. Nah, itulah perlunya kita duduk bersama untuk memutuskan itu dalam satu komunitas yang lebih umum lagi. Jangan sampai setelah kita duduk bersama ini tetap bendera berbeda-beda kita bawa. Mari setelah kita duduk bersama, kita pecahkan setelah bersama, tujuan itu akan bisa tercapai. Mohon maaf kalau mungkin tidak bisa menjawab memuaskan, tapi yang jelas intinya adalah seperti itu. Kita cari konsep kebersamaan, cari sesuatu yang sama, dan bagaimana ide itu kita wujudkan dengan solidaritas dalam konsep keumatan. Begitu Mbak Septi, yang saya jawab. Terima kasih Pak Muftaf atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ana Umum Maharani. Kemudian masih ada satu pertanyaan ini Pak Muftaf yang datang dari Pak Dedi di Surabaya. Apa saja kegiatan-kegiatan Muhammadiyah Jerman untuk mengembangkan syiar Islam di Jerman? Sepertinya masih sedikit ada sangkut paut dengan pertanyaan dari Mbak Ana tadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi atas perhatiannya. Memang komunitas Muhammadiyah di Jerman ini alhamdulillah sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Ya sudah 4-5 tahun yang lalu sudah berjalan. Kemudian karena memang banyak terkait dengan individu, jadi kita berjalan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Untuk kegiatan Muhammadiyah di Jerman ini sudah cukup banyak yang kita lakukan. Untuk tahun 2016 ini kita ada namanya pengajian online. Nah ini dengan mengetemakan Islam yang berkemajuan untuk mengisi dakwah Islam di Jerman. Kemudian secara kontinu pengajian banyak ini kita lakukan setiap 1 bulan sekali pada minggu terakhir, hari Minggu terakhir itu kita lakukan jam 1 waktu Jerman dan jam 6 waktu Indonesia ya. Kemudian yang kedua di Jerman ini pula kita ada pertemuan rutin para pengurus jamaah atau kemudian juga ada pengajian tiap mingguan kita laksanakan internal pengurus juga para jamaah. Kemudian juga ada lagi kegiatan yang terkait dengan Idul Fitri kemarin kita menyampaikan namanya itu sumbangan kepada masyarakat Indonesia. Bukan sumbangan, artinya kita itu mengumpulkan zakat fitrah sebesar satu ketentuan yang adalah itu, sehingga itu bisa kita sumbangkan untuk perusahaan ini. Dan insya Allah kita akan continue. Ada kegiatan pengajian mingguan, ada pengajian pekanan atau minggu, ada kemudian juga ada pengajian sampai 1 bulan sekali yang dilakukan bersama dengan PPI Jerman, dan juga ada kajian-kajian tematik lainnya yang kita lakukan baik secara WhatsApp maupun kajian-kajian yang langsung bertemu dengan masyarakat komunitas muslim. Artinya di sini Muhammadiyah selain secara internal kita bersatu, kita juga bersatu dalam konteks yang lebih besar kepada masyarakat muslim di Jerman. Kita tidak spesifik hanya untuk Muhammadiyah, tapi semua sepanjang kita memiliki ide yang sama dan sama kita akan berkawal bersama. Silakan Mbak Septi, ingin saya jawab seperti itu. Terima kasih Pak Muftaf atas tausiahnya dan share-nya tadi ya.
bagaimana Islam di Berlin, bagaimana dakwah di Eropa secara keseluruhan gitu ya. Semoga kita termotivasi nih Pak sebagai Muslim dimanapun berada gitu ya untuk berdakwah gitu dengan kapasitasnya masing-masing, tidak mementingkan perbedaan masing-masing, tapi lebih mementingkan kepada persatuan apa yang bisa kita lakukan bersama gitu ya. Insya Allah terima kasih kepada seluruh pendengar semua. Kemudian terima kasih kepada Pak Muftaf selaku pembicara narasumber pada pena kali ini. Kemudian Mbak Iza sebagai koordinator Radio PPI Dunia, kemudian Radio NU dan PCI Muhammadiyah Jerman. Saya selaku moderator dan dari tim pena mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari saya. Saya tutup pena kali ini, kajian pena kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Mbak Iza sebagai koordinator PPI Radio PPI Dunia. Silakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Septi sebagai moderator dari pena dan juga kepada narasumber kita pada malam hari ini Bapak Ahmad Muftaf Haifani. Semoga bermanfaat ya Sobat TPI, untuk Sobat TPI dimanapun Sobat TPI berada. Semoga pengajian kita pada sore hari ini memberikan manfaat dan membuat kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Sobat TPI. Nah, sekian dulu program pena pengajian online Uni Eropa pada edisi kali ini, dan kita akan berjumpa lagi Sobat TPI di pena bulan depan di akhir bulan Oktober. Untuk informasi lebih lanjut pantau terus media sosial Radio PPI Dunia dan pastinya live streaming Radio PPI Dunia di www.radioppidunia.org. Dan sekian dulu Sobat Siar Iza pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.